Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jepri Hikayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Warga Palestina menunggu serangan Israel di Rafah. Warga Palestina di Gaza mengatakan mereka tidak punya tempat untuk lari ketika mereka bersiap menghadapi Israel untuk meningkatkan operasi militer di Rafah. Lalu apa kabar dengan saudara kita saat ini di Palestina? Semoga dengan video ini mengingatkan teman-teman untuk lebih perhatian serta mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tonton video ini sampai akhir agar tidak gagal paham. Seham Al-Najjar dan keluarganya tidak punya tempat lain untuk lari jika Israel meningkatkan serangannya terhadap Rafah, sebuah kota di paling selatan Gaza, seperti 1,8 juta orang lainnya. Seham melarikan diri ke Rafah untuk mencari keamanan relatif dari pemboman tanpa henti dan invasi darat Israel di bagian lain jalur Gaza. Dia tiba beberapa minggu yang lalu bersama 20 anggota keluarganya dari Khan Younis, sebuah kota yang dianggap aman oleh Israel pada awal perang dan kemudian menjadi puing-puing pada bulan Desember. Seham khawatir Rafah akan mengalami nasib yang lebih buruk. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, ingin mengambil wilayah ini dari Palestina dan memberikannya kepada Zionis. Seham mengatakan kepada Al Jazeera tidak ada tempat di Gaza yang aman. Ratusan ribu warga Palestina di Rafah bersiap menghadapi Israel yang dapat menambah daftar panjang kekejaman yang dilakukan di Gaza, menurut kelompok hak asasi manusia dan badan-badan PBB. Mereka mengatakan Israel dengan sengaja dan tidak proporsional menargetkan warga sipil di Gaza sebagai pembalasan atas serangan mendadak Hamas terhadap komunitas Israel dan pos-pos militer pada tanggal 7 Oktober yang menewaskan 1.139 orang dan 240 orang ditawan ke Gaza oleh para pejuang dari Brigade Qassam dan warga Palestina bersenjata lainnya. Tetapi Israel membalasnya dengan membunuh 27.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 66.000 orang dalam serangan yang menghancurkan sebagian besar Gaza, termasuk rumah sakit, museum, dan universitas. Pembantaian tersebut telah menewaskan lebih dari 1% penduduk Gaza hanya dalam 4 bulan, sehingga mendorong Mahkamah Internasional bulan lalu memperingatkan bahwa genosida masuk akal di Gaza. PBB mengatakan segala sesuatu harus dilakukan untuk menghentikan serangan yang direncanakan terhadap Rafah. Namun Israel mengabaikan kekhawatiran tersebut dan telah membunuh banyak orang di kota tersebut. Gaza adalah salah satu tempat terpadat penduduknya di dunia, dan Rafah kini menjadi tempat terpadat penduduknya di Gaza. Kampanye militer atau serangan udara apapun akan memperbesar risiko serangan yang tidak proporsional, kata Omar Saki, Direktur Israel Palestina. Bencana yang akan terjadi. Feryal An-Najjar mengatakan dia khawatir putra dan 6 putrinya bisa meninggal kapan saja. Keluarga tersebut telah beberapa kali mengungsi sejak 7 Oktober. Pertama meninggalkan rumah mereka di kamp pengungsi Jabalia ke Khan Younis, tempat mereka berlindung di sebuah pabrik selama beberapa bulan. Ketika Khan Younis semakin terpukul oleh pasukan Israel, mereka menyadari bahwa tidak ada keamanan yang bisa didapat di sana, dan mereka berangkat ke Rafah, di mana sebagian besar warga sipil yang mengungsi tinggal di sekolah-sekolah dan bangunan tempat tinggal atau tidur di tenda-tenda yang didirikan di jalanan yang dingin. Ini adalah tempat terakhir di Gaza. Jika mereka menyerang kami di sini, lalu kemana lagi kami bisa pergi? Feryal bertanya. Kita harus tetap di sini dan mati. Bahkan jika Israel menunda serangannya di Rafah, ribuan warga sipil bisa mati kelaparan di Gaza. Kebanyakan dari mereka hanya mempunyai sedikit akses terhadap makanan atau air bersih karena kebijakan Israel yang memblokir pengiriman bantuan. Israel juga telah meratakan lahan pertanian sebagai bagian dari apa yang menurut Human Rights Watch merupakan kebijakan yang lebih luas yang menggunakan kelaparan sebagai senjata perang, sebuah kejahatan perang. Setiap hari selama 4 bulan terakhir, kata Feryal, kami mendengar berita bahwa mungkin ada gencatan senjata, namun gencatan senjata tidak pernah tercapai.
Sekarang kita membutuhkan gencatan senjata, cukuplah omong kosong ini. Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat berupaya menengahi gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang akan menghasilkan pertukaran tawanan Israel dan Palestina serta peningkatan bantuan ke wilayah kantong yang terkepung. Pembicaraan sedang berlangsung namun kesepakatan tampaknya belum tercapai. Menunggu untuk mati. Netanyahu mengatakan Israel ingin mengendalikan koridor Philadelphia, sebidang tanah di perbatasan antara jalur Gaza dan Mesir, untuk memastikan bahwa Hamas tidak dapat menyeludupkan senjata ke Gaza. Namun operasi apapun untuk mengendalikan perbatasan itu tidak dapat mendorong ratusan ribu warga Palestina melintasi perbatasan menuju Mesir, menurut warga Palestina di Gaza dan pejabat Mesir. Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi secara konsisten menentang pencairan perjuangan Palestina dengan mengusir warga Palestina dari tanah mereka dan membiarkan mereka memperjuangkan hak mereka untuk kembali seperti yang dilakukan oleh generasi pengungsi Palestina di masa lalu. Mesir mengatakan Israel harus mengizinkan warga Palestina kembali ke Gaza Utara sebelum operasi militer apapun dimulai di Rafah. Kairo juga memperingatkan bahwa setiap upaya Israel untuk mengendalikan koridor Philadelphia beresiko membatalkan perjanjian Camp David tahun 1979, sebuah perjanjian damai antara Mesir dan Israel yang mendemilitarisasi perbatasan. Sulit untuk mengantisipasi langkah apa yang akan diambil untuk Mesir jika serangan Israel terhadap Rafah terjadi, kata seorang pakar Mesir yang tidak mau disebutkan namanya karena sensitifnya isu tersebut. Lembaga Mesir terbatas dalam situasi ini. Sementara itu, Seham hidup dalam ketakutannya bahwa dunia akan membiarkan Israel melakukan perbantaian di Rafah. Kami menunggu untuk menjadi martir, katanya. Kami tahu bahwa kemanapun kami pergi dan apapun yang kami lakukan, kami akan mati atau kami akan dibunuh. Ya Allah, jadikanlah kami semua sebagai pembela kebenaran, perdamaian, dan keadilan untuk saudara-saudara kami di Palestina. Berikanlah kami keberanian dan kesabaran untuk terus berjuang bersama mereka dalam menegakkan hak-hak mereka. Lindungilah saudara-saudara kami di Palestina dari segala bentuk penderitaan dan penindasan. Berikanlah mereka kekuatan, ketabahan, dan perlindungan dalam menghadapi cobaan yang mereka alami. Bimbinglah mereka menuju kedamaian, keadilan, dan kebebasan yang mereka impikan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.